Oke, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Oi holik, dimana saja kawan-kawan berada. Hari ini kita akan tunjukkan kepada kawan-kawan tentang Venturi. Namun sebelumnya perlu kawan-kawan ketahui, harus memahami dulu sebenarnya apa itu Venturi. Ya. Ini bisa kawan-kawan lihat, kalau punya saya Venturinya seperti ini. Ya. Jadi Venturi itu ada dua fungsi yang paling penting. Yang pertama adalah untuk memberikan suplai oksigen kepada kolam kita. Yang kedua adalah untuk memberikan arus. Ya. Jadi koi itu biasanya suka atau seneng, nyaman ketika dia terdapat arus di sebuah kolam. Ya. Jadi airnya itu bisa berputar, ada arusnya, dan biasanya dia akan lebih nyaman ketika kolam kita itu teraliri oleh arus. Nah, kita akan tunjukkan bagaimana cara membuat Venturi dengan biaya yang cukup murah meriah, yaitu sekitar 10.000 atau 11.500 lah persisnya. Jadi dengan uang 11.500 kawan-kawan bisa membuat Venturi seperti punya saya ini. Di sini tonton terus videonya. Mohon ikhlasnya untuk memberikan subscribe dan juga like. Kalau mungkin ini bermanfaat, bisa di-share. Monggo lanjut tonton videonya sampai akhir biar kita bisa mengetahui cara membuat sendiri Venturi hasil karya kita sendiri. Oke, jadi kawan-kawan, untuk membuat Venturi ini saya buat, saya bedah saja ya. Jadi apa yang sudah saya pernah lakukan, yang dibutuhkan sebenarnya tidak banyak, hanya tiga alat ini. Ini pertama satu, ya, ini alat pipa letter L, atau juga bisa kawan-kawan bisa pipa langsung ya. Ini sesuai fungsi saja. Yang paling penting adalah dua ini. Jadi ini keran ini fungsinya itu untuk mengatur seberapa banyak udara yang kita inginkan. Jadi semakin besar tekanannya, nanti kalau misalnya kita besarkan lubangnya ini, akan semakin besar juga udara yang keluar dari Venturi yang kita buat. Nah, ini harganya sekitar 7.000. Kemudian yang ketiga adalah ini, T. Jadi pipa T. Selanjutnya ditambah ini ada pipa sambungan kecil. Sebenarnya fungsinya untuk menyambungkan seperti ini. Ini nggak perlu repot-repot, nggak perlu simpel-simpel. Sini. Nah, selanjutnya kalau pipa ini pipa biasa, kemudian ada tekanan air ke dalam, ini kan hanya saluran air saja. Bagaimana kita untuk bisa mengeluarkan udara melalui Venturi ini? Nah, ini cukup dengan cara sederhana. Ini adalah gabus bekas sandal hotel. Kawan-kawan juga walaupun bukan ini bisa mengambil dari tutup botol aqua. Oke ya. Ini nanti kita ukur dulu
semuanya. Nah, ini kita potong. Jadi ini sambil mengisi waktu luang kawan-kawan ya. Waktu luang ini masih kondisi terkait WFH, work from home. Jadi ketika lama berada di rumah, sekali kita cari refreshing untuk membuat video menginformasikan kepada kawan-kawan yang lain agar bermanfaat. Nah, fungsinya ini adalah nanti kita masukkan di sini. Nah, yang paling penting sebelum ini dimasukkan, kita kasih lubang dulu kawan-kawan. Biar ada lubangnya. Lubang kecil. Bagaimana kita tahu ya, Venturi itu kan bagaimana aliran air dengan tekanan tertentu, kemudian dia di dalam pipanya itu mengalami penyempitan, sehingga ketika kita ada udara di dalamnya, maka akan menimbulkan gelembung udara. Dan ini sangat penting kawan-kawan untuk kesehatan ikan koi kita. Jadi mungkin sedikit bisa saya sampaikan fungsi dari Venturi ya, itu adalah ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah menciptakan arus, menciptakan arus. Jadi nanti bisa kawan-kawan saksikan arus yang muncul dengan adanya Venturi ini. Kemudian yang kedua tentunya adalah untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam kolam. Nah, ini yang paling penting. Kadar oksigen itu ya biasanya pakai aerator itu, tapi ini adalah kreasi tambahan yang dilakukan oleh banyak kawan-kawan penghobi koi dengan menambahkan dan membuat aerator secara sederhana. Nah, seperti ini bisa dijual, ada dijual kawan-kawan di yang langsung jadi di toko-toko ikan dan juga di Tokopedia online ya, ada di Bukalapak, Tokopedia itu banyak aerator yang sudah jadi. Tapi kalau kita untuk ya biar lebih kreatif, kita buat sendiri. Dan ini tidak perlu modal banyak kawan-kawan. Ini harga 7.000, ini 2.500, ini 2.000. Berapa itu? 11.500 ya. Nah, ini langsung dimasukkan ke sini kawan. Oke, jadi seperti ini tadi yang kita kasih lubang.
Nah, spon yang kita kasih lubang kita masukkan di dalam sini. Posisinya adalah di sebelah sini ya. Jadi posisinya sebelah sini. Ini adalah tempat keluarnya air, ini tempat masuknya air. Langsung kita praktekkan kawan-kawan ya. Ini tadi, ini nanti masuk pipa yang berasal dari filter terakhir air ya, tempat pompa. Jadi pompa air masuk ke sini airnya. Seperti ini kita pasang di sini. Jadi ini nanti untuk mengatur udara yang besar atau kecil yang kita inginkan. Nah, ini kita aplikasikan kawan-kawan ya. Setelah ini tadi jadi, berarti posisi pipanya berada di sini. Jangan salah, ini tempat keluarnya air. Di sini tadi kita taruh lubang venturinya berupa spon yang kita lubangi. Jadi di awal ya sponnya posisinya berada di jalan masuk ya, di jalan masuk sebelum pintu udara ini. Kita aplikasikan dulu. Ini jadi sudah saya kasih. Ketika mendesain kolam sudah saya kasih lubang air. Selain masuk ke chamber atas, ini juga sudah saya siapkan pipa ya. Seperti ini. Ini saluran dari chamber terakhir. Ya, di dalam sini ada pompa air. Pompa air itu bisa kawan-kawan bagi, yang satu naik ya, yang satu berada di sini. Kawan-kawan bisa saksikan ya. Ini airnya ya lumayan. Nah, untuk mengaplikasikan ini, jadi jangan lupa ini berada di pintu masuk. Nah, begitu hasilnya kawan-kawan ya. Ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, terserah kawan-kawan sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Nah, venturi ini fungsinya pertama adalah untuk menghasilkan oksigen terlarut. Yang kedua, fungsinya adalah memberikan arus ini. Jadi ikan koi itu biasanya dia akan suka dengan arus. Dan itu juga sangat penting untuk menjaga kesehatan ikan koi ya. Kalian bisa lihat ini lumayan besar arusnya. Kemudian venturi airnya juga gelembung udaranya juga luar biasa. Cukup dengan Rp11.500. Asik juga ini. Bisa langsung kawan-kawan praktekkan di rumah nanti. Bagi yang belum punya venturi, ini penting juga venturi. Kalau pengen beli ya ada, tapi lebih mahal ya. Jadi kalau pengen kreatif buat sendiri, bahannya sangat mudah tersedia di dekat kita. Nggak harus pakai ongkir dan lain sebagainya. Cari aja toko bangunan, ada butuh 3 pipa ini ya. Oke gitu kawan-kawan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan tetap stay at home, jaga jarak. Semoga kita terhindar dari adanya wabah COVID-19.